وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر bukan termasuk kebaikan yang sebenarnya, bukan termasuk kebaikan yang sebenarnya. Antuwallu wujuhakum, ketika kalian sekedar menghadapkan wajah-wajah kalian qibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur maupun ke arah barat. Ndeknaya inti dari kebaikan sekedar menghadapkan wajah ke arah timur ataupun ke arah barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan yang sebenarnya, man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, kepada hari akhir, hari kiamat, wal malaikati, kepada para malaikat, wal kitabi, kepada kitab-kitab, wan nabiyyin, dan kepada para nabi. Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan hikmah atau rahasia kenapa terjadi perubahan kiblat. Sebagaimana yang kita ketahui, kiblat umat Islam yang pertama sebelum Ka'bah adalah Baitul Maqdis. Kiblat umat Islam sebelum dipindahkan oleh Allah menuju Ka'bah, kiblat kita itu adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, Syara di Palestina. Kebetulan Masjidil Aqsa ini kiblatnya orang Yahudi. Jadi tatkala itu kita nebeng, kita ikut kiblatnya mereka. Kemudian setelah 17 bulan, 17 bulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyendeng kepada Allah, tolong ya Allah pindahkan kiblat ini. 17 bulan. Baru setelah itu kiblat dipindahkan dari Masjidil Aqsa Syara Palestina, dipindahkan ke mana? Ke Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, tatkala terjadi perpindahan kiblat ini, orang-orang Yahudi mereka pun mengucapkan kata-kata mengejek umat Islam. Apa kata mereka? Apa yang diinginkan oleh Muhammad dan teman-temannya ini? Agama sudah dia rubah, sekarang kiblat pun dirubah lagi. Apa je milihna Muhammad ini? Agama kita sudah dia rubah, maksudnya tidak mau ikut agama kita. Sekarang kiblat pun juga ikut dirubah. Orang-orang Yahudi ini mereka mengucapkan kata-kata ejekan, yang ngejek Nabi SAW dan para sahabat. Bahkan syaqqa ala dzalika ba'dul muslimin, sebagian umat Islam pun ikut-ikutan merasa berat. Sebagian umat Islam tatkala itu mengatakan, kan tak berubah-ubah terus ini, kenapa kok berubah-ubah terus? Nah, maka Allah turunkan ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, bukan masalah menghadap Masjidil Aqsa, bukan masalah menghadap Ka'bah,
bukan itu inti kebaikan. Menghadap kiblat itu kebaikan jemaah sekalian. Apalagi dalam solat, sah ke solat lamun di tangandang kiblat, dik nasah. Menghadap kiblat itu kebaikan, tetapi bukan itu intinya. Ya. Apa urusan kalian wahai orang Yahudi mengkritik perubahan kiblat? Apa urusan kalian? Menghadap Masjidil Aqsa ataupun menghadap Ka'bah, dekna ya inti kebaikan. Apa inti kebaikan? Inti kebaikan kata Ibnu Katsir, innamal muradu huwa ta'atullah. Intinya adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal kiblat kita itu adalah Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Allah bersuruh. Allah yang memerintahkan kita menghadap Masjidil Aqsa, maka kita pun mati, kita pun taat. Setelah itu berubah kiblat kita menghadap Ka'bah. Kenapa berubah? Karena Allah juga yang memerintahkan kita mati, kita taat. Ini intinya. Ini intinya. Ndekna masalah ngandang Masjidil Aqsa, ndekna masalah ngandang Ka'bah, bukan itu intinya. Intinya adalah kita taat atau tidak terhadap perintah Allah. Karena yang menyuruh menghadap Masjidil Aqsa Allah, yang menyuruh menghadap Ka'bah siapa? Allah juga. Angka dalam ayat yang sebelumnya Allah katakan, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha." Kami tidak melakukan perubahan kiblat illa lina'lama man yattabi'ur rasul, kecuali untuk mengetahui siapa yang mati dan taat kepada Rasul. Berarti dia rahasia perubahan kiblat ini. Saya ingin mati, saya ingin tetap taat. Allah bersuruh andang timur, andang timur. Allah bersuruh andang barat, andang barat. Allah bersuruh andang daya, andang daya. Allah bersuruh andang laut, andang laut. Ini intinya. Kita akan taat atau tidak, kita akan mati atau tidak, itu intinya. Ya. Jelas tidak ini? Tidak masalah menghadap timur dan barat. Tapi masalahnya man amana billah, saya si tetu-tetu beriman kepada Allah, si mati kepada Allah, si taat kepada Allah. Makanya tatkala Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, selaku malaikat sujud, illa iblis, kecuali siapa? Iblis. Baik. Ada seorang laki-laki namanya Mansur ibnul Hallaj. Mansur ibnul Hallaj ini dulu dia hidup. Dia punya kitab judulnya At-Tawasin. Dalam kitabnya At-Tawasin itu dia mengatakan, ma fis samai wala fil ardi muwahhidun mithlu iblis. Apa kata dia? Tidak ada di langit, tidak ada di bumi ahli tauhid si paling hebat ketimbang iblis, kata dia. La ilaha illallah. Menurut dia ahli tauhid si paling hebat tauhidnya siapa? Iblis. Ma fis sama, tidak ada di langit, wala fil ardi, tidak ada di bumi, muwahhidun ahli tauhid mithlu iblis, seperti tauhidnya iblis di neraka. Apa alasan dia? Alasan dia adalah selaku malaikat gagal ujian. Karena selaku malaikat sujud kepada selain Allah. Siapa selain Allah? Siapa? Adam. Kecuali iblis tidak milih sujud kepada selain Allah. Itu kata dia. Ya. Semuanya sujud kepada selain Allah. Semuanya, kecuali iblis yang bertahan tauhidnya, kata dia. Mansur ibnul Hallaj dalam kitabnya At-Tawasin. Subhanallah jamaah sekalian, ini tentunya tidak benar ini. Jawaban ulama kita dua.
Jawaban yang pertama, sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam itu bukan sujud ibadah, tetapi sekedar sujud penghormatan. Sujud malaikat ini ndekna sujud ibadah, ini ndek, sekedar sujud penghormatan. Ini jawaban yang pertama, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sedangkan jawaban yang kedua, seandainya itu sujud ibadah, seandainya sujud kepada Nabi Adam itu sujud ibadah, tetap para malaikat harus melakukannya. Kenapa? Karena itu perintah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, seandainya Allah dan Rasulnya menyuruh kita berbuat syirik, kita akan berbuat syirik. Lamun arak perintah Allah, lamun arak perintah Rasul, balagun di nara. Ya, itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Qasidah Nuniyah. Ibnul Qayyim mengatakan, wallahi, demi Allah, lau yardar rasulu du'aana iyyahu labadarna ilaihi bil idh'ani. Demi Allah, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setuju kita berdoa kepada beliau, kita akan mati berdoa kepada beliau. Lamun Nabi setuju, balagu Nabi tidak setuju. Wallahi law yardar rasulu sujudana lakunna nakhirru lahu 'ala al-adhqani. Demi Allah, kata Ibnul Qayyim, seandainya Nabi setuju kita sujud kepada beliau, maka kita akan sujud kepada beliau. Lamun Nabi setuju, balagun dia setuju. Jadi ini tentang masalah mati atau tidak, tentang masalah taat atau tidak. Ya. Kira-kira milih kita ingin solat andang timu, seandainya Allah perintahkan kita solat andang timu, milih kita? Milih kita. Dia tahu lagi protes, kenapa? Ini perintah Allah. Ucapan orang yang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Jadi ini jawaban para ulama kepada Mansur Ibnul Hallaj yang mengatakan iblis paling sempurna tauhidnya. Gara-gara iblis tidak milih sujud kepada selain Allah. Itu kata dia. Jawaban para ulama, itu pertama sujud penghormatan, dikna sujud ibadah. Dan seandainya itu sujud ibadah, siapa yang memerintahkan? Allah harus mati. Makanya Allah mengatakan illa iblis, kecuali iblis aba, ndek mele mati, aba, ndek mele mati, wastakbara, karena dia sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan yang kafir. Ya. Ini masalah taat atau tidak. Nah, ini dia ayat ini jemaah sekalian. Jadi kita kembali, Allah Subhanahu wa taala katakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Ndekna ya inti kebaikan itu menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, bukan itu inti kebaikan. Walakinnal birra, tetapi inti kebaikan, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat, hari akhir, wal malaikah, beriman kepada malaikat, wal kitabi, beriman kepada kitab, wan nabiyyin, beriman kepada para nabi. Ya. Ini menjadi dalil sebagian ulama. Ayat ini jadi dalil sebagian ulama mengatakan boleh kita menyebut rukun iman secara tidak berurutan. Yang penting iman kepada Allah nomor satu. Kan si tahu kita jemaah sekalian, rukun iman si pertama apa? Iman kepada Allah. Si kedua kepada malaikat. Si ketelu kitab. Si keempat Rasul. Si kelima hari akhir. Si keenam takdir. Urutan kedua malaikat. Tetapi di dalam ayat ini Allah menyebutkan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, setelah itu iman kepada malaikat. Walakinnal birra man amana billah, tetapi kebaikan yang sebenar-benar kebaikan,
man amana billah, dengan si beriman timpa Allah, wal yaumil akhir, serta beriman kepada hari akhir, wal malaikati, beriman kepada malaikat. Kan dikna berurutan ini. Sebagian ulama mengatakan dikna masalah, yang penting nomor satu apa? Iman kepada Allah. Yang penting nomor satu iman kepada Allah. Ya. Ini dia inti kebaikan itu. Kita beriman dan berakidah yang benar. Orang Yahudi mengatakan kami si paling bagus kiblat kami Masjidil Aqsa. Tidak ada manfaatnya karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Orang Nasrani mengatakan kami yang paling bagus kiblat kami. Kenapa? Orang Nasrani itu kiblatnya arah timur, arah munculnya matahari. Kami si paling bagus katanya. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Sebab bukan intinya menghadap timur dan barat, yang menjadi inti adalah beriman. Kemudian di antara inti kebaikan setelah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kitab-kitab, kepada para nabi, wa atal mala ala hubbihi, termasuk inti kebaikan jamaah sekalian, wa atal mal, memberikan harta, ala hubbihi, yang dicintainya, zawil kurba, kepada keluarga terdekat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang miskin, wabnas sabil, kepada ibnus sabil, wasailin, dan kepada orang yang minta-minta, wa firriqab, dan kepada budak. Termasuk inti kebaikan adalah bersedekah di jalan Allah. Termasuk inti kebaikan. Setelah iman, Allah menyebut wa atal mala ala hubbih, mengeluarkan harta yang dicintainya. Kenapa Allah mengatakan mengeluarkan harta yang dicintainya? Kenapa Allah tidak mengatakan mengeluarkan harta sekedar itu? Kan perlu ada kalimat yang dicintainya. Ya. Karena sedekah yang paling belik pahalanya adalah menyedekahkan harta yang paling kita cintai. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan lan tanalul birra, kalian tidak akan pernah dapat kebaikan yang sempurna hatta tumfiku, sampai kalian mensedekahkan mimma tuhibbun, dari harta yang kalian cintai. Mau ita pahala bersedekah ngadu harta sindik ta cintain, mau ta pahala balagu ndik na pada pahalana kanca sedekah menggunakan harta yang paling kita cintai. Ya. Dan ini ayat ini jamaah sekalian, sebagaimana yang pelungguh ketahui, telah diamalkan betul oleh para sahabat. Dulu, tiang ulang lagi cerita ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Dulu ada seorang sahabat namanya Abu Dahdah. Ya. Ada seorang sahabat namanya Abu Dahdah. Sahabat ini, tiang ulang lagi cerita ini, mudah-mudahan mengingatkan kita tentang betapa besar keutamaan bersedekah menggunakan harta yang kita cintai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dulu ada seorang anak yatim. Anak yatim ini dia punya kebun. Kebunnya berdampingan dengan kebun orang lain. Ya, berdampingan kebunnya ini. Ya. Berdampingan. Maka anak yatim ini dia ingin mager kebunnya.
Cuman dia tidak bisa memagernya, jemaah sekalian. Kenapa? Karena ada satu pohon kurma. Ada satu pohon kurma milik kebun tetangganya ini. Satu pohon kurma itu masuk ke dalam kebunnya anak yatim ini. Paham ini? Ya. Misalkan ini kebun anak yatim itu, sedangkan ini kebun tetangganya. Ya berdampingan. Dia ingin mager kebunnya. Lagu orang yang punya kebun ini, salah satu pohon kurmanya masuk ke sini. Masuk ke sini, ke kebun anak yatim. Nengka kalau seandainya dipager, berarti pohon kurma orang ikut masuk. Lagu lamun pagernya begini, seret, seret, seret. Berarti tanah anak yatim ini kurang. Paham tidak? Akhirnya anak yatim ini datang ke pemilik kebun ini. Dia katakan, tolonglah kasih saya satu pohon kurmamu itu. Tolong berikan saya pohon kurmamu yang satu itu. Ikhlasan ya kah? Sadik tiang ikhlasan. Anak yatim ini ikhlaskan. Tapi apa kata pemilik kebun ini? La, tidak. Saya nggak bisa berikan begitu, saya nggak bisa. Akhirnya anak yatim ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelapor. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mumbe tadah kita ini. Saya tidak bisa mager kebun saya. Nggak bisa. Kecuali kalau orang ini menyerahkan pohon kurmanya. Tolong wahai Nabi alaihissalam, tolong bujuk, minta sama orang itu supaya mau menyerahkan pohon kurmanya. Ya. Besang lamun Nabi ngendek mungkin dikasih. Akhirnya Nabi alaihissalam datang, kemudian mengatakan, berikan dia pohon kurmamu yang satu itu, sebagai gantinya aku jaminkan untukmu sebuah pohon kurma di dalam surga. Sok damele nyerah pohon kurma anda sisai ini, arak gentina satu pohon kurma di dalam surga. Mikir dia orang itu. Apa kata dia? Tidak, tidak. La ilaha illallah. Tidak. Kenapa? Karena dia menyangka ini sekedar tukeran pohon kurma. Padahal kalau dia dapat pohon kurma di dalam surga, artinya dia masuk surga. Dek baru sampai itu pikiran dia. Kalau saya dapat pohon kurma di surga, artinya masuk surga. Tetapi tidak sampai di sana pikiran dia. Makanya dia mengatakan, la, tidak, tidak. Subhanallah. Kebetulan tatkala itu jamaah sekalian, ada seorang sahabat ikut hadir di tempat itu. Sahabat itu namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah. Langsung Abu Dahdah ini, dia pegang tangan pemilik kebun ini, pemilik kurma ini, dia pegang tangannya. Kemudian dia tarik. Dia katakan, mau tidak engkau tuker pohon kurmamu yang satu itu dengan kebun kurma saya. Kebetulan kebun kurma saya di dalamnya ada 600 pohon kurma. Kita bertukeran milih deki. Satu pohon kurma ditukar dengan 600 pohon kurma di dalam satu kebun. Kebun-kebunnya juga ambil. Apa kata orang itu? Ah, ini dia cocok ini. Bagus ini. Ya. Lamun satu pohon kurma dengan satu pohon kurma ada. Lagu lamun ini dia cocok ini. Nah, ini bisnis dunia ya. Cocok ini. Bayangkan satu pohon kurma ditukar menggunakan satu kebun isinya 600 pohon kurma. 600. Deal sepakat.
Apa kata orang itu? Berarti dari sekarang kebunmu yang 600 kurma itu milik saya. Iya, milikmu. Tapi ingat, pohon kurmamu yang satu yang masuk ke tanah anak yatim itu milik saya. Tuh, sepakat. Setelah itu langsung Abu Dahdah menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, tolong berikan pohon kurma yang satu itu, karena pohon kurma itu sudah milik saya. Berikan kepada anak yatim itu. Yang penting saya dapat pohon kurma di surga. La ilaha illallah. Bisnis luar biasa ini. Yang penting saya dapat satu pohon kurma di surga. Jaminan tiang wahai Rasul, jaminkan saya. Kata Nabi SAW, kam min idhkin radahin li Abi Dahdahi fil jannah. Sungguh sangat banyak idhkin. Idhkin itu tahu dah, tundun bahasa Anda marah punti no. Karena buah kurma itu betundun dia. Sungguh betapa banyak tundun kurma yang besar menunggu Abu Dahdah di dalam surga. La ilaha illallah. Kam min idhkin radah. Betapa banyak tundun kurma yang besar li Abi Dahdah, untuk Abu Dahdah fil jannah, di dalam surga. Langsung Abu Dahdah dia lari ke kebunnya, kebun yang sudah dia tukar itu, lari dia. Sesampai di sana ternyata istrinya dan anak-anaknya sedang main-main di dalam kebun itu. Apa kata dia? Ya Ummat Dahdah, wahai seninaku Ummu Dahdah, sugul dia nak kebun ta ini. Keluar, bawa anak kita keluar. Ini bukan kebun kita lagi, bawa keluar. Ummu Dahdah pun keluar, dia mengatakan, kenapa dengan kebun ini, kan kebun kita ini. Abu Dahdah mengatakan, saya sudah jual. Ummu Dahdah mengatakan, bebayarnya. Dia mengatakan, binakhlatin fil jannati qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya jual, bayarannya sebuah pohon kurma di dalam surga, Nabi yang menjaminnya. Kira-kira ngome ke Ummu Dahdah ini? Marah tidak Ummu Dahdah? Kebun 600 pohon kurma dijual pakai satu pohon kurma. Ummu Dahdah mengatakan, rabihal bai', sungguh beruntung jual belimu wahai suamiku, beruntung jual belimu wahai suamiku. Laki-laki saleh dibantu oleh istri yang salehah. Nah ini dia inti dari kebaikan itu jamaah sekalian. Wa atal mala ala hubbihi. Di antara kebaikan yang besar adalah memberikan harta yang dicintainya. Dan ini menjadi dalil para ulama, boleh kita cinta kepada harta. Kanggo kita cinta di harta. Ini dalil para ulama boleh. Nanti di akhir ayat ini Allah mengatakan, wa ulaika humul muttaqun. Orang yang punya sifat seperti ini adalah orang bertakwa. Ternyata orang yang bertakwa itu wa atal mala ala hubbihi, dia mensedekahkan harta yang dicintainya. Berarti dengan si bertakwa juga punya rasa cinta kepada harta. Berarti boleh cinta kepada harta. Tetapi cinta kepada harta tidak boleh mengalahkan cinta kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Fitrah manusia cinta kepada harta itu. Ya. Dek nara ita dek tademan sadik kepeng 1 juta. Dek nara. Ya. Ara ita nangis ke tatkala ara dengan nyadi ita kepeng 10 juta. Ada orang ngasih kita uang 10 juta, ara ita si nangis? Ada nangis bahagia. Nangis bahagia, si angkun senang tabah nangis. Fitrah manusia cinta kepada harta, fitrah manusia. Tetapi orang yang bertakwa itu kecintaannya kepada harta kalah oleh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalah oleh kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalah sama kecintaannya kepada agama ini.
Taib. Jadi wa atal mala ala hubbih, menyerahkan harta yang dicintai dzawil qurba kepada keluarga terdekat. Makanya sebagaimana yang pelungguh ketahui, sedekah si paling afdal adalah sedekah kepada keluarga yang miskin. Ya. Sedekah kepada keluarga yang miskin, tapi ingat, keluarga yang tidak wajib dinafkahi. Karena tidak boleh menggabungkan antara nafkah dengan sedekah. Senina teh ya diri senina teh kanggo teh bersedekah li senina teh tidak boleh. Kenapa? Karena kita wajib memberikan nafkah. Kita wajib berikan nafkah. Kanggo kita bersedekah timpa inanta, timpa amanta, tidak boleh. Karena wajib memberikan nafkah kepada ayah dan ibu ketika mereka butuh. Wajib. Ya, kaedah yang dibuat oleh para ulama, tidak bisa digabungkan antara nafkah dengan sedekah. Jadi memberikan harta yang dia cintai kepada dzawil qurba, keluarga yang miskin yang tidak wajib dinafkahi. Misal paman, bibi, bisa kalau memang miskin berikan mereka sedekah, dan mereka lebih afdal diberikan sedekah daripada orang miskin yang tidak ada hubungan keluarga. Kenapa? Karena sedekah kepada orang miskin yang ada hubungan keluarga, dua nilai pahalanya. Nilai yang pertama nilai sedekah, nilai yang kedua nilai silaturahim. Sedangkan bersedekah kepada orang miskin yang tidak ada hubungan keluarga, nilainya hanya satu, yaitu nilai sedekah saja. Kemudian juga wal yatama, sedekah kepada anak yatim kalau anak yatimnya miskin. Wal masakin, kepada orang miskin. Wabnas sabil, kepada ibnus sabil. Singarninna ibnus sabil, orang yang melakukan perjalanan merantau, kemudian habis bekal ketika merantau. Ada misalkan dengan Jawa, ia tepulik pungkang, merantau ke pungkang. Kemudian orang Jawa ini kehabisan bekal, maka dia berhak untuk diberikan sedekah, bahkan zakat, karena dia termasuk ibnus sabil. Wasailin, begitu pula orang yang minta, yang terpaksa minta karena butuh, berikan dia. Wafir riqab, dan budak yang sedang berusaha memerdekakan dirinya. Nah, ini termasuk inti kebaikan. Inti kebaikan berikutnya, wa aqamas shalah, menegakkan salat, mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dan melakukan salat, karena sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, banyak orang melakukan salat tetapi belum mendirikan salat, belum menegakkan salat. Singarninna mendirikan, menegakkan itu tetu-tetu buteng salat ini. Rukunnya berdiri, syarat sahnya berdiri, wajib-wajibnya berdiri, sunnah-sunnahnya berdiri, semuanya tegak. Bukan sekedar asal-asalan melakukan. Namun sekedar asal-asalan berarti melakukan, belum mendirikan. Ya. Yang dituntut itu adalah wa aqamas shalah, mendirikan salat. Selaku ayat Al-Quran itu menggunakan kata-kata mendirikan salat. Tidak ada satu ayat Al-Quran mengatakan melakukan salat. Karena luwe dengan singgawe salat, lagu salatnya ini masih rebah, asal-asalan. Sujudnya ini marah cepat apa, bahkan dia sendiri jangankan sholatnya, dia yang mengerjakan sholat itu pun rebah kadang, si angkun jelapnya sampai jatuh. Jadi yang dituntut itu mendirikan sholat, menegakkan sholat, bukan sekedar melakukan. Ya, wahda sholat wah gawe tiang, tetapi cepat sekali, ini belum mendirikan. Baik. Maka inti kebaikan yang berikutnya menegakkan sholat, yaitu dengan menjaga syarat sahnya, rukun-rukunnya ada perhatian, ya. Kemudian wajib-wajibnya ada perhatian, bahkan lamun nabau sunnah-sunnah dalam sholat juga diperhatikan.
Berikutnya di antara inti kebaikan wa ataz zakah, menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Ya. Ada dua tafsiran ulama tentang zakat di sini. Si pertama zakat harta, si kedua adalah zakat jiwa. Apa arti zakat jemaah sekalian? Zakat secara bahasa artinya pensucian, pembersihan. Makanya ulama menafsirkan ayat ini dengan dua tafsiran. Mengeluarkan zakat maksudnya mengeluarkan zakat harta, karena mengeluarkan zakat harta ini membersihkan harta. Tafsiran yang kedua maksudnya adalah membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya, membersihkan jiwa dari akhlak yang buruk. Ini inti kebaikan. Betang endang maaf jemaah sekalian, ya endah inti dari sunnah itu. Sunnah ini tidak sekedar tampilan. Betul, ita si mama pakaian di atas mata kaki itu bagus. Ita si mama berjenggot itu bagus. Lagu tidak sekedar ini sunnah. Sunnah itu akidahnya bagus, sholatnya bagus, kemudian juga sedekahnya lancar, kemudian juga dia membersihkan diri dari akhlak yang tercela. Ya, bertanya yang maaf. Misalkan kita melihara jenggot, lagu kita hendak melihara gibah, bagaimana betul-betul sunnah? Sunnah itu tidak sekedar tampilan, termasuk adalah wa ataz zakah, melakukan zakah. Apa arti zakah? Pembersihan, kata Ibnu Katsir, takhlisuha minal akhlaqid daniyah, yaitu membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak yang kotor. Ya. Makanya rata-rata ulama kita tatkala menulis akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka tutup pembahasan akidah ahlu sunnah itu dengan menyebut akhlak-akhlak ahlu sunnah. Mereka sebut diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau sebutkan ini dia akidah ahlu sunnah, ini dia akidah firqatun najiyah, golongan yang selamat, ini akidahnya. Setelah itu beliau mengatakan di akhir kitab Aqidah Wasithiyah, wa hum ma'a hadza, dan mereka di samping akidah ini mereka adalah yaburrunal aba, mereka berbakti kepada kedua orang tua, mereka baik kepada tetangga, wa yasilunal arham, menyambung silaturahim. Jadi tidak sekedar tampilan ya. Inti kebaikan, inti sunnah diantaranya adalah memperbaiki akhlak. Makanya kita takjub lamun tabaca akhlak-akhlak para ulama. Ada satu kitab yang sangat bagus sekali, judulnya Halus Salaf Bainal Qawli wal Amal. Praktik para ulama salaf antara ucapan mereka dan perbuatan mereka. Luar biasa. Ya, luar biasa. Selanjutnya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Di antara inti kebaikan wal mufun, menepati biahdihim, janji mereka, idza ahadu, kalau berjanji. Ya, tepatin janji. Termasuk janji itu kita berjanji, misalkan kita nyingga, kita berotang, berjanji ganti yang bayar 1 bulan lagi, tepati dia. Ya. Ada satu kisah yang sangat luar biasa disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Tarikh Baghdad. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, beliau itu berasal dari kota namanya Marwa. Kebetulan Marwa ini sebuah kota di apa namanya bahasa Indonesianya? Ada namanya Turkmenistan. Ada nama Turkmenistan? Ya.
Dia dekat dengan Iran. Dekat dengan Iran. Beliau ini, Imam Abdullah ibn al-Mubarak, berasal dari kota itu. Kemudian dia pernah nuntut ilmu ke negeri Syam, Suriah. Berapa jaraknya antara Turkmenistan ini dengan Suriah? Tiang tadi coba cari-cari di Google, jaraknya hampir 2000 kilo. Jaraknya lumayan, hampir 2000 kilo. Ketika beliau menuntut ilmu di Suriah, apa kata dia? Ista'artu qalaman bi ardi Syam. Tatkala itu saya minjem pulpen sama teman saya di Suriah, nyinggak pulpen untuk nulis ilmu ini. Kebetulan mungkin pulpen dia habis tintanya atau hilang, maka dia minjem. Boleh pinjam pulpennya? Setelah selesai nuntut ilmu, dia pun pulang ke kotanya, ke negaranya, Turkmenistan itu. Pulang dia. Apa kata dia? Fanazartu fa idza huwa ma'i. Saya pun memeriksa tas saya, ternyata pulpen yang saya pinjam ke bawah. Ternyata belum saya balikkan pulpen itu. Faraja'tu ila Syam hatta radattuhu ala sahibihi. Saya pun balik lagi ke Suriah untuk mengembalikannya. 2000 kilo sekedar membalikkan pulpen. Ini dia inti dari Islam dan sunnah itu. Badendek jamaah sekalian, sebagian orang minjem uang, misalkan dia minjem uang sama tetangga dekat Bali, kemudian berjanji-janji terus, diule-ule. Jadi ini dia inti dari kebaikan itu, subhanallah. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka itu menepati janji kalau mereka berjanji. Bayangkan, dari Turkmenistan ke Suriah 2000 kilo, sanggup dia melewati 2000 kilo sekedar untuk mengembalikan qalaman, satu pulpen, ala sahibihi, kepada pemiliknya. Abdullah ibn Mubarak, ulama ahlu sunnati wal jamaah. Baik. Jadi bukan sekedar tampilan dan semisalnya. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, di antara inti kebaikan, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Was-sabirina fil ba'sa, inti kebaikan itu mereka sabar fil ba'sa. Ba'sa itu artinya kesulitan gara-gara miskin. Mereka sabar tatkala kesulitan di dalam kemiskinan. Ini inti kebaikan. Wad-dharra, dharra itu sabar, dharra itu kesulitan gara-gara sakit. Lamun ba'sa, kesulitan gara-gara miskin. Kalau dharra, kesulitan gara-gara sakit. Wahinal ba's, dan mereka juga sabar ketika ba's. Lamun ba's itu kesulitan tatkala perang. Berarti di antara akhlak Islam dan akhlak sunnah itu adalah sabar. Dan tiga-tiganya ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Sabar tatkala miskin, sabar tatkala sakit, sabar tatkala berperang. Nabi kita SAW, ya, ulama kita beda pendapat, Nabi itu kaya atau miskin. Beda pendapat ulama. Arak sing ngena kaya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wajadaka 'ailan fa agna." Kami temukan engkau miskin fa agna, lalu kami jadikan kaya. Berarti Nabi sugi. Lagu dalam hadis Bukhari Muslim, 2 bulan tidak ada yang dimasak di rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Mungkin Nabi kaya atau miskin ini? Dalam ayat Al-Quran dikatakan, kami temukan engkau miskin, kami jadikan kaya. Lagu dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah istri Nabi mengatakan, 2 bulan matu qadu fi baitir rasulinar, tidak ada api yang menyala di rumah Nabi SAW. Maksudnya tidak ada yang dimasak. Baik. Maka sebagian ulama mengatakan beliau itu kaya, lagu semendak-semendak.
datang harta rampasan perang, banyak yang beliau dapatkan, langsung hari itu habis beliau sedekahkan, direk balik gitu terus, kaya langsung miskin, kaya langsung miskin. Ya, subhanallah. Dan beliau bersabar, beliau juga mendidik istri-istri beliau bersabar. Ya, pernah istri-istri Nabi SAW sepakat untuk meminta tambahan nafkah. Ya. Mereka sepakat untuk minta tambahan nafkah. Maka Nabi SAW pun tidak menegur siapa mereka selama 1 bulan. Setelah itu baru turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh Nabi SAW, panggil istri-istrimu, berikan mereka pilihan. Ginda sanggup sabarkan ca aku, atau lamun dak sanggup saya akan ceraikan kalian sekarang semua. Jadi ini wasabirina fil ba'sa, sabar ketika kesulitan ekonomi. Baik. Masih panjang ayat ini, bertanya maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Hadis kini menyebarkan salam, memberi orang makan. Ya, ini hadis Nabi SAW. Kebetulan tadi malam Ustadz kita Ustadz Mubarak bin Muallim hafizahullah membawakannya. Ya, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini aslinya layak, sebelum dia masuk Islam dia orang Yahudi. Ya. Tatkala Nabi SAW pertama kali sampai di kota Madinah, baru Nabi SAW sampai di kota Madinah, maka Nabi SAW mengumpulkan penduduk Madinah. Lalu beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, kasih orang makan, wasilul arham, sambung silaturrahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat tahajudlah di malam hari tatkala manusia ketiduran atau tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka lamun dagawi simpat ini kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan. La ilaha illallah. Yang masih segar dengan Nina nobo kita suruh ya lalu timpak luar negeri metang diri nah basi wajib nafkah itu ita si mama lamun dek tak mampu ita si mama, boleh dia istri itu bekerja tetapi tidak boleh sampai keluar. Masih duwe, alhamdulillah masih duwe rezeki tala ita insyaallah. Ya. Masih duit si pertama yang harus kita pahami, yang wajib memberikan nafkah suami. Makanya saya jadi pemimpin di dalam keluarga. Suami atau istri? Suami. Kenapa suami jadi pemimpin? Dua alasannya, dua sebabnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang pertama, karena Allah melebihkan laki-laki ketimbang perempuan. Lebih apanya? Badannya, kekuatannya, akalnya lebih. Kemudian sebab yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka yang memberikan nafkah. Balagu lamun tabalik senina tanya ada ita nafkah mentelah jadi pemimpin. Ya. Jadi kita jadi pemimpin karena kita yang memberikan nafkah. Laki-laki. Seandainya kita tidak mampu karena kita sakit atau semisalnya, tidak mampu sama sekali, ulama mengatakan boleh perempuan itu untuk bekerja. Mereka berdalil dengan kisah yang Allah sebut di dalam surah Al-Qasas tentang dua anak perempuan Nabi Syuaib. Dua anak perempuan Nabi Syuaib, mereka yang bekerja menggembala kambing, ngeseng bembe.
anak perempuannya 2. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, kan ida pada dengan ninanya siang bembe, kenapa kalian yang bekerja? Kata mereka, ayah kami syekh, sudah tua, tidak mampu lagi. Maka ini dalil para ulama, kalau laki-laki itu sudah tidak mampu, boleh. Tapi banyak syaratnya. Di antaranya dedek sampai sugul kah? Di masih duwe. Ya, makan atau apa misal masih banyak. Yang penting berkah kan? Yang penting berkah. Wallahu taala a'lam. Di sini ada satu pertanyaan dari jamaah kita. Bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan misalkan kita mendapatkan imam yang tidak bagus bacaannya? Apakah kita boleh menunggu habis 2 rakaat baru masuk shaf? Beda sih bagus bacaannya maju angka. Iya. Ida sih bagus bacaannya maju. Nabi SAW mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak jadi imam yang paling bagus bacaannya. Paling bagus bacaan. Dende para ulama mengatakan di antara tawadu yang salah, tawadu merendah hati, di antara tawadu yang salah adalah ketika seseorang paling pantas jadi imam karena paling bagus bacaannya, lagu ndemene jadi imam. Idawah, padahal dia bagus bacaannya, idawah maju katanya. Ya, ini tawadu yang salah. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau imam yang maju ini kurang bagus bacaannya sampai salah bacaannya, padahal ada yang bagus tetapi yang bagus tidak mau maju, maka yang berdosa yang bagus itu, bukan yang maju ini. Yang berdosa yang maju itu, yang tidak maju itu. Ini hati-hati. Ini si pertama, ida si bagus. Kalau seandainya yang kurang bagus ini imam rawatib, imam tetap masalahnya. Imam tetap paling berhak jadi imam, ya. Maka di sini dilihat kalau bacaannya yang kurang bagus itu tidak sampai merubah makna Al-Quran, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ya. Kalau tidak sampai merubah makna Al-Quran. Karena ingat jamaah sekalian, ulama kita Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Mustafa Al-Adawi dan yang lainnya mengatakan tajwid itu ada 2. Ada namanya tajwidul huruf wal harakat dan ada namanya tajwidul ahkam. Ada namanya tajwid huruf kanca harokat. Simbe tajwid huruf itu masih bagus cara dia mengucapkan huruf. Tajwidul harokat, harokat fathah si atas, si bawah, si dhammah dapen, si sepedu itu yang wajib. Adapun tajwidul ahkam, izhar halki gini bacaannya, idgham bi gunnah ini bacaannya, ikhfa hakiki ini bacaannya, itu tidak wajib, itu sekedar dianjurkan. Ya. Lamun dak kuasain Al-Qur'an dengan bacaan yang sempurna bagus. Tetapi kalau ada yang membaca izharnya tidak tepat, idgham bi gunnahnya tidak tepat, rata-rata ulama mengatakan tidak jadi masalah. Karena itu tidak merubah makna. Tidak merubah makna. Ya. Tidak merubah makna. Yang penting harokatnya itu tepat dan tidak berubah makna. Contoh, lamun ara dengan baca surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amtu alaihim. An'amtu berubah ke artinya? Berubah. Ini sindik sah ini. Ya. Yang benar siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat ya Allah. Lamun an'amtu, jalan orang-orang yang aku berikan nikmat. Masa ida nyadi dengan nikmat, Allah nyadi dengan nikmat. Berubah maknanya. Ini sindik sah. Gini sindik sah. Ya. Jadi kembali kepada penjelasan para ulama tentang masalah ini. Ya, jadi lamun tidak sampai merubah makna, insyaallah tidak menjadi masalah. Tetap datama li sabnu lagu lamun nabau jemaah ida jadi imam. Si bagus. Lamun nabau ya, sehingga tidak perlu lagi ini.
Wallahu taala a'lam wa alam. Besang nyawa ruanakah? Tiang masih ada? Sila terakhir. Nggih. Nggih. Nah beli ongkat dekah. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidan ala yadihi al-yusra fi salati wa qala innahu jalsatul yahud. Hadis ini disahihkan oleh para ulama. Nabi alaihi salatu wasallam melarang seorang laki-laki duduk bersandar pakai tangan kiri. Duduk bersandar pakai tangan kiri fis salati, di dalam salat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dendek tokol seperti itu, jalsatul yahud, itu cara duduknya orang Yahudi. Dalam riwayat yang lain, jalsatul mu'adzab, itu cara duduknya orang disiksa dalam neraka. Ulama kita beda pendapat kapan ini dilarang. Sebagian mengatakan dalam salat, karena hadisnya laki-laki itu duduk dalam salat. Lalu dalam hadis yang lain disebutkan Nabi melihat seorang laki-laki duduk bersandar pakai tangan kiri, tidak disebutkan dalam salat. Sehingga sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat kebanyakan ulama, ini umum dalam salat, begitu pula luar salat.